Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fil hadits bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kepada kita segala karunia, segala nikmat-nikmat yang sangat banyak, hadirin. Apabila lautan airnya dijadikan sebagai tinta, ranting-ranting pohonan dijadikan sebagai pena, kemudian seluruh makhluk di dunia termasuknya manusia untuk menulis daripada nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu, hadirin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada hari ini, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk daripada beramal soleh, melihat daripada kebaikan. Maka pembahasan di dalam hari ini yakni bagaimana kita mengikuti daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada doa-doa masnunah, mengikuti daripada langkah-langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, setiap orang pasti punya daripada masalah. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, anak-anak punya masalah. Semuanya orang punya masalah. Orang kota punya masalah, orang desa pun punya masalah, yang sudah nikah punya masalah, yang belum nikah juga punya masalah, hadirin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pikirkan bukan masalah tersebut, tapi bagaimana penyelesaian masalah kita, mengikuti daripada yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dunia ini tidak luput daripada masalah. Di dunia ini bukan tempat daripada senang-senang, bukan tempat daripada susah-susah. Ketika seseorang memiliki daripada senang, pasti ada rasa susahnya. Ketika seseorang memiliki daripada rasa susah, maka ada senangnya. Akan tetapi ketika nanti kita sudah meninggal dunia, maka akan senang selamanya, yang senang-senang selamanya, abadan, dan yang susah-susah selamanya. Jadi dunia ini adalah penentuan kita, hadirin. Ketika kita tidak beramal soleh, ketika kita salah beramal, maka kita akan sengsara yang selamanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi seluruh daripada umatnya. Suri tauladan bagi seluruh umatnya. Ketika kita ditimpa suatu masalah, maka bagaimana kita mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hadirin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah janji, hadirin, ketika kita berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Sekarang kenapa doa-doa kita masih tidak dikabulkan, hadirin? Kenapa doa-doa kita masih daripada ada hijabnya, ada satirnya, sehingga ketika ada satirnya, ada penghalangnya, doa kita tidak daripada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
karena kita tidak memperhatikan adab-adab berdoa. Mungkin di video yang kemarin-kemarin sudah dijelaskan tentang adab-adab berdoa. Jadi sebelum kita doa ini, kita diusahakan mencari daripada tempat yang mustajab kita berdoa, yakni di masjid atau di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis iman. Jadi bagaimana kita ini berdoa dengan adab-adab, hadirin. Kemudian kita waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, yakni ketika hujan turun, mungkin ketika di antara dua khutbah, mungkin mencari juga tempat-tempat dan waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Kemudian kita memuji daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa. Kemudian juga setelah kita memuji Allah, kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas keberkahan namanya, bertawasul, berwasilah atas nama baginda Nabi Muhammad SAW, atau berwasilah atas nama-nama aulia Allah, atas nama-nama para sahabat atau para daripada orang soleh, hadirin. Wasilah ini penting, hadirin. Bertawasul ketika kita ingin menjumpai daripada presiden harus melalui daripada admin atau staf-stafnya. Begitu juga ketika kita ingin berdoa kepada Allah, maka tidak langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara tawasul lah, insya Allah, dengan cara menyebut daripada bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, doa kita akan dikabulkan. Kemudian hadirin, mengangkat tangan, mungkin dengan mengangkat tangan dan kita merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang dulu doanya ini dikabulkan? Bahkan sejarah Indonesia mengatakan bahwasanya pas kemerdekaan, hadirin, kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena dulu banyak daripada aulia Allah, banyak daripada ulama-ulama, banyak daripada santri yang melawan daripada penjajah-penjajah. Yang mana kalau kita bisa ambil logika, hadirin, maka agama ini tidak semuanya diambil logika, hadirin. Ini agama bukan logika, ini agama bukan logika. Ketika dulu zaman Belanda menggunakan daripada senjata yang mana senjata itu sangat canggih, hadirin. Akan tetapi orang-orang Indonesia kenapa hanya menggunakan bambu runcing? Tapi tidak pernah diusut, di balik bambu runcing itu ada daripada perjuangan santri dan para kiai dan para ulama dan para habaib dan para alimin dan para orang-orang soleh, hadirin. Maka sejarah dikatakan, saya pernah membaca daripada buku yang mana buku ini menjelaskan daripada sejarah kenapa bambu runcing itu. Bambu runcing itu bukan bambu sembarangan, hadirin. Sebelum untuk perang itu dimandikan daripada bunga atau kembang 7 rupa. Yang saya pernah baca itu di buku daripada buku Payaman, pondok besar di Pulau Jawa itu. Dimandikan daripada dicuci dengan bunga 7 rupa. Kemudian setelah itu didoakan oleh satu pondok pesantren, yang mana pondok pesantrennya itu daerah Temanggung. Ada namanya di daerah Parakan itu pondok daripada pondok bambu runcing. Di situ santri-santrinya pada berdoa, hadirin. Kalau kita pikir secara logika, batang bambu tidak bisa mengalahkan daripada senjata yang canggih. Akan tetapi ini dengan izin Allah. Karena orang-orang dulu yakni senjatanya yakni doa. Sebagaimana juga senjatanya daripada Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gresik, seluruh sunan atau wali-wali Songo itu senjatane kalimat sodo, yakni senjatanya kalimat syahadat. Mereka cukup membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Maka orang-orang kafir ini udah pada lari, hadirin. Orang-orang kafir udah pada lari. Kenapa akhir zaman ini banyak orang bertakbir mungkin? Kenapa akhir zaman banyak orang berdoa akan tetapi doanya tidak dikabulkan? Karena banyak daripada hijab-hijab atau masalah-masalah adab-adab ketika berdoa, masalah-masalah keyakinan yang paling penting, hadirin. Ketika kita berdoa kepada Allah tidak yakin, maka bisa jadi itulah yang bisa menyebabkan doa kita
tidak dikabulkan hadirin. Maka bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala doa kita akan dikabulkan hadirin. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dimanapun kita berada. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.